Halo guys, iya ini saya lagi ada di toko Fajar Musik sama Mas Ferry. Itu lagi nunggu temen ya. Ini seru banget nih cerita Mas Ferry ya. 3 tahun ya Mas Ferry ya di sini ya, 3 tahun. Nah, aku pengen tanya Mas Ferry nih. Jadi ini isi vlognya ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe vlognya Dawai Musik ya. Oke, all about tentang musik ya, solusi dalam bermusik. Nah, hari ini saya ada dengan Mas Ferry tentang mau ceritanya. Dengar kan Mas Ferry mau rencana nanti ke depannya mau buka toko musik kalau udah berumah tangga gitu ya. Karena memang dia base-nya di sini di toko musik ya, udah lama kerja sama family. Nah, Mas Ferry berarti ya di sini yang dijual itu adalah barang yang segmennya menengah ke bawah ya? Menengah ke bawah. Nah, Mas Ferry bisa bertahan udah berapa tahun di sini? Toko ini? Toko ini sekitar 6. Toko ini 6 tahun berdiri. Mas Ferry kalau bisa bertahan kan itu kan harus bayar setahun tuh bayar kontrakan ya. Apa sih? Apa karena memang segmen lokasinya menengah ke bawah, jadi Mas Ferry sama saudara akhirnya jualnya barang-barang akustik atau gimana sih Mas? Ya kalau untuk barang akustik ya kita nyari umumnya aja di sini kan pada nyari kayak akustik. Jadi cepet lah kalau untuk perputaran ininya. Oke, jadi carinya akustik yang perputarannya lebih cepat ya. Rata-rata di range berapa Mas Ferry? Harganya yang memang laku keras. 500, 7 sampai 9-an. 5, 7 sampai 9 di atas 1 juta rada susah ya? Agak susah. 5 sampai 900, tapi itu udah include sama softcase ya. Sama softcase mereka tinggal bawa pulang ya. Tinggal bawa pulang ya. Tapi yang paling laku itu di kisaran dari 579 700-an. Tengah-tengah ya, guys. Jadi tengah-tengah itu yang paling banyak peminatnya untuk dibeli. Nah, pengrajin ini biasanya ngambilnya di Solo ya. Memang Solo itu tempatnya sangat banyak ya pengrajin gitar. Nah, tapi istilahnya aksesorisnya atau hardware-nya juga laku banyak tuh Mas. Apa yang lebih laku mana Mas? Dibanding dryer, dibanding senar atau yang lainnya yang lebih laku? Yang lebih laku ya terutama ya kayak senar itu pasti. Terus dryer kerusakannya itu pasti juga. Ya sama servis-servis yang lain. Sama servis-servis yang lain ya. Nanti kita akan bicara servis juga sama Mas Ferry, tapi pasti yang lebih laku senar, dryer ya, dryer putarannya. Nah, Mas boleh tahu gak ini teman-teman juga mungkin ada yang mau belajar nanti kalau bisnis toko musik ya. Range-nya biasanya ngambil untungnya ya, kalau orang kayak bilang namanya cuan ya. Cuannya di kisaran berapa Mas? Biasanya dari satu contohnya harga tadi 300.000, untungnya bisa berapa? 100, 200 atau berapa? Ya sekitar segitulah. Sekitar segitu ya, 100 sampai 200 ya. Sekitar segitu. Taruhlah ngambilnya 100 ya. Setiap minggu kita bukan bicara pandemik ya Mas. Kalau umumnya di luar pandemik itu seminggu bisa laku berapa Mas? Kita nggak pasti juga sih emang. Jelek-jeleknya seminggu ya, itu 5 ya, pokoknya sehari minimalnya 1 lah. Sehari minimal 1, seminggu jelek-jeleknya 5. Berarti sebulan itu bisa dapet 20. Benar ya? 20 berarti kalau misalnya keuntungannya 100.000, berarti kurang lebih 2 juta. Wow, lumayan menjanjikan ya, 2 juta sebulan. Mas Ferry kerja di sini. Ini berarti costnya cuma listrik doang sih Mas ya? Listrik sama lampu ya? Kurang lebih berapa ribu Mas kalau tokennya itu sebulan itu? Sebulan cuma dikit, sekitar 60-an. 60.000 itu udah AC. AC jalan terus tuh. Dari mulai cuman pagi sampai malam siang. Sampai siang. Oh, malam sorenya AC-nya? Ya cuma sampai sore. Sampai sore ya. Oke. Jadi itu kan udah tutup lagi. Oke, 60.000 sehari lumayan murah ya. Sebulan ya? Sebulan 60.000 ya. Kalau di sini sekarang di pinggir jalan sini di daerah Pamulang berapa kontrakan? Yang lumayan sih. 24 setahun. 24 setahun. Ya, 24 setahun 60.000 sebulan. Berarti kalau tokennya 60.000 kali 10 600 taruh 700.000. 25 berarti kurang lebih 20, taruhlah 26 juta ya.
tadi dibilang Mas Ferry bilang seminggu bisa dapat 4 atau 5 gitar 2 juta kalau kali 10 aja udah 20 juta ya. Jadi ya lumayan menguntungkan ya, belum dari aksesoris yang lain ya. Terutama kita dominan yang servis. Nah, keuntungannya di servis, betul. Keuntungannya di servis, benar sekali ya. Jadi yang di servis itu lebih banyak menguntungkan ya dibanding beli ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat toko musik lebih banyak, toko musik yang menengah ke bawah ya teman-teman ya, lebih banyak sebenarnya ini sebagai aksesoris ya Mas ya. Lebih banyak ke servis ya, ke servis yang lumayan ini ya, lumayan ini ya karena dia hitungannya teman-teman ada jasanya. Jadi plus bayar hardware diganti plus jasanya. Tapi kalau gitar akustik ini biasanya saingan ya Mas ya. Satu tempat lain saingan, jadi nggak bisa matok harga tinggi karena di tempat lain pun harganya bersaing ya. Tapi terima juga sini kalau ampli juga terima jual beli juga ampli ya, Jadi ya intinya bahwa aksesoris doang lah sebenarnya, tapi memang lebih untungnya di servis yang kedua baru di senar aksesoris. Jadi servis aksesoris baru yang ketiga di gitarnya ya. Jadi gitarnya nggak begitu banyak income-nya. Servis pasti seminggu. Wah, ini sehari aja banyak. Sehari aja banyak orang mau benerin dryer atau nutnya atau apanya gitu ya, banyak ya gitar. Karena gitar itu nggak gampang ya, nggak bisa dilem pakai lem ibon bisa nggak? Nggak bisa. Ada lem khusus. Nanti kita cerita lagi ya, Mas Ferry akan bongkar sedikit. Jadi servisnya tuh nggak sembarangan ya. Jadi skill khusus ya. Mas Ferry belajar berapa lama untuk bisa akhirnya bisa pelan-pelan belajar? Ya seiring berjalan waktu. Jadi kurang lebih 3 tahunan ya selama di sini ya. 3 tahunan ya teman-teman. Nah tapi memang Mas Ferry di sini terus mau nggak mau dia belajar gitu ya. Nah kecuali kalau toko musik yang menengah ke atas tuh yang di kota-kota yang jual barang-barang mahal, kayaknya dia nggak terima servis, kebalik. Dia lebih terima memang jual beli barangnya, tapi harganya kan di atas 10 gitu ya. Mungkin tipenya mereknya mungkin Fender, drumnya mungkin bisa Tama gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar nanti dari vlog saya hari ini bagaimana perbedaan toko musik yang menengah ke bawah sama menengah ke atas ya. Jadi teman-teman yang mau belajar buka toko musik harus punya orang yang ahli kayak Mas Ferry nih, benerin. Jadi kalau cuma ngejual doang kayak susah ya Mas ya. Terus yang kedua kayaknya kalau bisa kayak Mas Ferry gini dia juga dagangin tapi dia juga servis. Jadi ngegajinya nggak 2 kali ya. Gajinya nggak 2 kali. Tapi kalau teman-teman nggaji orang juga untuk servis, terus nggaji orang yang jaga toko, kayaknya nggak nutup juga. Ini Mas Ferry ini dia multi talent nih ya. Tadi saya juga ngeliat di depan dia juga bisa ngoprek motor CB yang jadul, sama dia bisa jadi keren. Mas Ferry juga dari Jawa Tengah ya, dari Solo ya. Jadi tempatnya pengrajin gitar akustik di Solo, dan Mas Ferry dari sana. Ya, jadi teman-teman mau belajar toko musik, ingat satu, harus punya orang yang hebat ya, yang jagain. Terus multi talent nih orangnya ya. Jadi penghasilan utama terbesar itu bukan dari alat musik, tapi dari servis, aksesoris, dan dari penjualan gitar. Sama mungkin yang terakhir tempatnya dari jual beli ya. Jual beli alat musik ya. Tapi teman-teman ada juga orang yang fokus di jual beli alat musik. Yang fokus di jual beli alat musik juga ada ya. Ada beberapa sahabat saya yang main di spesialis Fender, itu dia main selisih tuh. Misalnya dia beli Fender Amerika 20 juta gitu ya, ntar dia jualnya cuma 21 juta dengan 1 juta. Cuman kan setiap hari dia ada aja tuh orang yang jual kan. Nah itu harus gede modal tuh karena harganya gila itu ya. Kita teman-teman ya cerita tentang Mas Ferry bagaimana menjadi survive di toko musik ya. Nanti dia juga akan buka tokonya, nggak tahu kapan toko. Ntar saya akan vlog tokonya kalau nanti dia akan buka tokonya ya. Nggak tahu kapan. Kata kalau pas merit aja nih. Nanti dia buka toko ya. Oke, nantikan vlog berikutnya. Saya akan juga ketemu Mas Ferry juga untuk bertanya kerusakan gitar akustik apa aja sih biasanya yang paling sering terjadi untuk gitar akustik yang seperti gambar di belakang ini. Nantikan terus dan don't forget subscribe channel Daun Musik. Bye bye.